sekarang kita bahas tentang apa itu i'rab gitu. I'rab. Al-i'rabu. Apa itu i'rab? Sambil kita baca ya. I'rab adalah perubahan akhir kalimah atau kata ya. Karena ada amil yang mempengaruhinya. Jadi al-i'rab adalah perubahan akhir kata karena ada sesuatu yang mempengaruhinya. Baik itu kalimah lain yang mempengaruhinya atau posisi dia dalam struktur kalimat atau jumlah. Contoh, ambil contoh. Kita pakai lafzul jalalah. Allahu akbaru. Allahu akbaru. Terus ada lagi walillahi alhamdu. Terus ada lagi as'alullaha ya. Kalau kita perhatikan di kalimah isim berupa lafzul jalalah Allah, kita bisa lihat perbedaan yang nampak di sini. Allahu yang pertama, Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Kita lihat ujungnya itu berharokat dhammah. Lalu kita lihat di jumlah yang lain, walillahi alhamdu, milik Allah lah segala puji itu. Kita lihat harokat di Allahnya, lafzul jalalahnya kasrah. Di jumlah yang lain, as'alullaha, as'alu, saya meminta, Allah sebagai objek, saya meminta kepada Allah Ta'ala. Allahnya berharokat fathah. Satu posisi dia berharokat dhammah, satu posisi dia berharokat kasrah, satu posisi dia berharokat fathah. Artinya lafaz Allah bisa mengalami perubahan akhirnya, perubahan akhir katanya. Kadangkala berharokat dhammah, kadangkala berharokat kasrah, kadangkala berharokat fathah. Nah, ini perubahan ini namanya i'rab. Perubahan kata ini dari Allahu jadi Allah, jadi lillah. I'rab. Kenapa bisa berubah-ubah? Karena ada yang mempengaruhi dia sehingga berharokat dhammah, maka kasrah atau fathah. Contoh yang udah pernah kita bahas kemarin adalah pengaruhnya dia. Yang ini dulu. Lafzul jalalah berharokat kasrah. Kenapa dia berharokat kasrah? Karena dia kemasukan li, lam, yang termasuk kemarin huruf jar, huruf yang jadi tanda kalau kalimah isim. Kita udah coba hafalkan itu, min, ila, an, ala, fi, ruba, wal ba, wal lam, termasuk lam. Lam, li artinya milik, lillahi, milik Allah. Gara-gara ada li, Allahnya jadi berharokat kasrah. Berarti li ini mempengaruhi kalimat selanjutnya yaitu Allah sehingga berharokat kasrah. Ini jelas perubahannya bukan tanpa sebab tapi karena ada sebab, yaitu karena ada sebabnya, namanya amil. Nama sebab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mulai. Ya. Siap. Sebabnya namanya amil. Kan Masya Allah, selesai. masih aja saya. Ah, Baru bangun saya tiduran. ayo, tonton. Ayo Baru mulai. Ambil lanjut dulu ya. Ya, jadi kita nampak di sini perubahan akhir kata karena ada sebab. Sebab yang mempengaruhi kata itu berharokat tertentu, berujung tertentu itu namanya amil. Maka lengkaplah definisinya. Apa i'rab? I'rab adalah perubahan akhir kalimah atau kata karena ada amil yang mempengaruhinya. Bisa juga amil itu berupa posisi. Contoh, Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Ini Allah berharokat dhammah karena isim Allah ada di awal jumlah. Namanya kalau itu nanti kita kenal namanya mubtada, tapi nggak usah dipikirin dulu mubtadanya. Yang penting karena dia isim ini ada di awal jumlah sehingga berharokat dhammah.
Jadi pengaruhnya karena di awal jumlah itu katanya sehingga berharokat lam. Kalau ini karena kemasukan huruf jar. Nah kalau ini gimana? As'alullah, kenapa berharokat fathah? Tadi artinya aku meminta. As'alu, aku meminta. Allah sebagai apa? Objek. Objek. Nanti kita kenal kalau bahasa Arabnya objek namanya maf'ul bih. Objek lah, kita sebut objek dulu. Kenapa lafzul jalalah di sini Allah berharokat fathah? Karena posisinya sebagai objek. Ini mah nggak usah dipikirin dulu, pengaruh-pengaruhnya nggak usah dipikirin dulu. Yang penting kita tahu dia lafzul jalalah berubah-ubah karena posisi ataupun amil yang mempengaruhinya. Karena posisinya di awal, karena posisinya sebagai objek, karena posisinya setelah huruf jar atau namanya kemasukan huruf jar yang kita udah hafali sehingga berubah-ubah. Nah jelaslah sekarang i'rab. Nah ini kan penting tadi, nahu tugasnya menentukan akhir kata. Makanya kan kita pelajari, posisi di awal jumlah, huruf jar kemasukan, posisi sebagai objek, itu yang harus kita pelajari di nahu tadi. Perubahannya ingat-ingat namanya i'rab. Perubahannya namanya i'rab. Ya. Ini akan sering muncul nih i'rab ya. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya hapus lagi ya. Hapus lagi ya. Nah, harokat kan ada 3. Dimasukin sukun. Sukun kan aslinya bukan harokat ya. Sukun tuh mati kan. Cuman karena dia sejajar maka dimasukkanlah sebagai harokat. Harokat berarti ada dhammah, fathah, kasroh, sama sukun. Ada 4 harokat. Nah 4 harokat ini mewakili 4 jenis nama i'rab ya. Tadi berarti kalau harokat ada 1 dhammah, 2 ada fathah, 3 ada kasroh, akhir sukun. Ya dhammah, fathah, kasroh, sukun. Baik. Harokatnya namanya dhammah, fathah, kasroh, sukun. Tapi kalau dibilang i'rabnya apa? Nah, i'rabnya namanya 1 rafa. Apa itu rafa? Rafa adalah nama i'rab yang tanda aslinya adalah dhammah. Jadi mewakili i'rab rafa adalah harokat dhammah. Artinya tadi Allahu Akbar. Allahu i'rabnya rafa karena dia dhammah ujungnya kan. Baik. Rafa namanya. Kalau harokat fathah tanda asli dari i'rab namanya nasab. Nasbun. Raf'un. Rafa nasab. Fathah tanda asli dari harokat nasab. Contohnya tadi as'alullaha. Allah harokat terakhirnya fathah. Berarti Allah i'rabnya nasab. Karena posisi sebagai objek tadi kan. Baik. Selanjutnya harokat kasroh adalah tanda asli dari i'rab namanya jarun. Nah, familiar ada huruf jar min ila an ala firuba dan seterusnya. Itu huruf jadi tanda isim alias kalimat setelahnya mesti kalimat isim. Dan isim yang kemasukan huruf jar ini ujungnya kasroh. Kenapa disebut huruf jar? Karena dia menyebabkan isim setelahnya beri'rab jar kasroh. Maka lillahi alhamdu, Allahnya kemasukan li huruf jar sehingga Allahi lillahi-nya Allahnya beri'rab jar. Ditanya kenapa beri'rab jar? Karena kemasukan huruf jar. Ya. Terakhir sukun. Sukun itu tanda asli dari i'rab namanya jazm. Jarun, jazm. Contohnya misalkan lam yakun. Nah, kul wallahu ahad Allahu samad. Lam yalid. Lam yalid. Yalidu artinya melahirkan. Yalidu. Allah tidak melahirkan, dimasukin nafinya. Tidak. Apa tidak bahasa Arabnya? Lam yalid.
tadinya domah karena udah kemasukan lam jadi lam yalid bersukun. Namanya beri'rab jazm yalid. Yalid melahirkan kalimah apa ki? Isim fi'il apa huruf? Yang mana? Yalidu, yalid. Melahirkan artinya. Isim fi'il apa huruf dia? Isim. Wah, Fiil. fi'il. Karena melahirkan pekerjaan. Oh. Segitu ada apa nih awalnya? Huruf mudhari'ah. Anita Hamzah, nun ya dan ta. Yalid. Namanya fi'il mudhari kemarin. Artinya sedang. Jadi lam yalid Allah. Tapi kalau ini mah sudah berkaitan dengan sastra lain ya, bukan hanya nahwu. Bukan berarti Allah sedang, berarti telah melahirkan, enggak, akan melahirkan, enggak. Maksudnya tidak melahirkan sama sekali. Gitu. Tapi poinnya di kalimat ini kalimat fi'il mudhari tepatnya. Tandanya ada huruf mudhari'ah. Ingat ya. Sebelum kemasukan lam dia lidu. Gara-gara kemasukan lam artinya tidak di lam yalid. Baik. Berarti kalau ditanya yalid kalimat apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari. Beri'rab apa? Jazm. Karena ujungnya sukun. Ya. Jadi rafa itu tanda aslinya mewakili tanda harokat domah, nasab diwakili tanda harokat fathah, jar diwakili tanda harokat kasrah, jazm diwakili tanda harokat sukun. Begitu. Walaupun sukun bukan harokatnya. Itu ya. Saya ulang lagi, saya rapihkan. I'rab perubahan akhir kata karena ada yang mempengaruhinya. Ya. Baik posisinya dalam struktur kalimat, jumlah, atau karena ada lafaz lain, kalimat lain yang masuk kepadanya. Dan i'rab kebagi 4. Rafa, nasab, jar dan jazm. Semua yang ujungnya berharokat domah berarti i'rabnya rafa. Yang ujungnya berharokat fathah berarti i'rabnya nasab. Yang ujungnya berharokat kasrah berarti i'rabnya jar. Yang ujungnya berharokat sukun berarti i'rabnya jazm. Sehingga kalau ditanya Allahu Akbar, Allahu i'rabnya apa? Jangan bilang domah, bilangnya rafa. Tandanya domah. Nas'alullah, kami meminta kepada Allah sebagai objek. I'rabnya apa? Jangan bilang fathah, bilangnya nasab. Ya, tandanya baru fathah. Lillahil hamdulillahi, Allahi i'rabnya apa? Jangan bilang kasrah, bilangnya jar. Jar. Tanda jarnya kasrah. Lam yalid kalimat apa? Fi'il apa? Mudhari. I'rabnya apa? I'rabnya jazm. Tandanya sukun. Jadi besok-besok bukan bilang harokat ya, tapi bilang i'rab. Gitu. Nanti baru kita pelajari apa-apa saja sih yang menyebabkan dia rafa. Tadi awal jumlah. Apa-apa sih yang menyebabkan dia apa nasab? Oh, tadi jadi objek. Apa-apa sih yang menyebabkan dia jar? Oh, kemasukan huruf jar. Apa-apa sih yang bikin dia jazm? Oh, kemasukan lam. Itu yang akan kita pelajari dalam ilmu nahwu. Santai. Paham ya? Ini secara garis besar namanya i'rab. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Barangkali demikian. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan kepada sesi berikutnya.